Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Masih semangat ya? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, Ibu akan pimpin. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Zaskia, Hadir. Siren, Hadiro. Sungkar, Hadir. Rahel. Hadiro. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, Ibu akan sebelum ke pelajaran kali ini, Ibu akan mengetes dulu tentang pelajaran yang sebelumnya ya. Masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Tentang apa ya? Mujizat. Oke, berarti masih ingat ya. Iya, Bu. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini ya. Nah, yang pertama itu tujuannya untuk siswa itu mampu menjelaskan pengertian dari akhlak terpuji pada diri sendiri yang terkhusus tawakal ya anak-anak ya. Kemudian siswa juga mampu memberikan contoh dari sifat tawakal itu sendiri. Yang ketiga itu siswa dapat menunjukkan dalil mengenai sifat tawakal. Dan yang terakhir itu siswa dapat menyebutkan dampak positif dari sifat tawakal. Nah, adapun tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai yaitu memahami pengertian, contoh, dalil, dan dampak positif dari sifat tawakal ini. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada pertemuan kali ini. Setelah ini Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, setelah membagi kelompok, Ibu akan menyajikan materi terlebih dahulu. Setelah menyajikan materi, Ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk mencari hasilnya dan kemudian didiskusikan ya. Setelah itu, Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan dan setelah Ibu memberikan kuis, Ibu juga akan memberikan kesimpulan. Setelah itu penutup. Oke, langsung saja Ibu akan membentuk kelompok ya. Ya, Bu. Udah ya dibagi. Baik, yang pertama ada tawakal. Kita seringkali mendengar nasihat untuk bertawakal setelah berusaha. Jadi, sebenarnya apakah tawakal itu? Tawakal secara bahasa berasal dari kata tawakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Sedangkan secara istilahnya, tawakal adalah berserah diri kepada Allah SWT atau menyerahkan segala urusan kepada Allah, kemudian dilakukan setelah seseorang berusaha secara maksimal sesuai kemampuannya. Tawakal kepada Allah SWT juga termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam. Oleh karena itulah, kita dapat melihat banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang memiliki muatan mengenai tawakal kepada Allah SWT. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian dampak positif dari tawakal. Jadi setiap akhlak karimah ini berdampak positif. Adapun dampak positif tawakalnya antara lain, yang pertama, akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat atau surga. Kemudian yang ketiga, Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Materi kali ini tentang akhlak kepada diri sendiri, yaitu tawakal ya. Mana
sih anjing? Yang pertama itu ada pengertian tawakal. Nah, tawakal ini berasal dari kata wakala ya, itu dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya itu untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemadorotan. Orang yang mempunyai sikap tawakal itu akan senantiasa bersyukur jika mendapat suatu keberhasilan dari usahanya. Nah, hal ini karena ia menyadari bahwa keberhasilan itu didapatkan atas izin dan kehendak siapa? Allah SWT. Nah, sementara itu jika seseorang yang mempunyai sifat tawakal itu mengalami suatu kegagalan, maka akan senantiasa mereka itu merasa ikhlas ya, ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. Karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah itu pastilah yang Baik. Nah, selanjutnya itu ada contoh sifat tawakal. Tawakal terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau dibakar oleh api. Nah, Nabi Ibrahim ini saat itu berzikir, hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya, yang artinya itu cukup untukku Allah saja, dia penolong terbaik. Nah, oleh karena itu Allah menolong secara langsung Nabi Ibrahim dengan berfirman kepada api itu, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya itu, dan kami berfirman, hai api jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ya. Adapun contoh dari tawakal itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain selalu bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh oleh Allah, misalnya mencapai tingkat penjualan yang tinggi dan bersabar jika ditimpa musibah. Yang kedua itu selalu berusaha keras, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, misalnya itu berserah kepada Allah usai belajar keras untuk ujian. Jadi kita sudah bekerja keras, belajar untuk ujian, nah hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya selalu berdoa dan berserah diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian apapun yang terjadi pada diri kita. Tidak berkeluh kesah dan gelisah saat berusaha dan berikhtiar. Selalu berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian bertawakal kepada Allah. Tidak mudah berputus asa dalam berusaha dan menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas dan ridho. Adapun dalil tentang tawakal yaitu ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ayat berapa? Ayat 23. Bunyinya itu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, yang artinya itu dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang Iman. Oke. Selanjutnya itu ada dampak positif ya atau hikmah dari tawakal. Yang pertama itu setiap urusan itu akan terencana dengan baik dan matang. Yang kedua itu ada mendapat ketentraman batin ya. Yang ketiga lebih mungkin bersikap optimis. Yang keempat menyadari keagungan Allah dan keterbatasan usaha manusia. Selanjutnya nih, kan ini materi udah sampai sini aja Ibu ya. Takutnya kalian mabok gitu ya, kebanyakan materi. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok yang tadi sudah Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Nih tugasnya yaitu apa sajakah rintangan atau hambatan dalam mengamalkan sikap tawakal dan bagaimana cara kalian mengatasinya. Ayo, kelompok siapa dulu yang mau ngejelasin? Putri, Bu. Putri. Siren. Iya, kelompok Siren terlebih dahulu. Silakan kelompok Siren. Rintangannya itu males, mageran, pemarah, kurang bersyukur, kurang percaya diri. Dan caranya itu dengan lebih percaya diri, tidak pesimis, lebih bertakwa kepada Allah SWT. Ya, kelompok selanjutnya.
Apa sajakah rintangan atau hambatan dalam mengamalkan sikap tawakal dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Jangan melakukan ikhtiar dengan mengharapkan yang lebih besar dari manfaatnya. Nah, caranya itu menyelesaikan segalanya urusannya dengan cara-cara yang syar'i dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Bu. Udah ya, Bu. Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Nih, kemudian siap-siap nih, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian ya. Yang pertama, siren. Ya, Bu. Siren. Untuk siren nih, mengapa tawakal itu penting, siren? Ya, karena tawakal diperlukan setelah mengambil keputusan penting guna memperoleh keteguhan hati dan ketabahan dalam melaksanakannya. Untuk Saskia, mengapa tawakal itu penting? Menurut Saskia itu mengapa? Karena orang yang bertawakal itu kepada Allah akan memperoleh kesuksesan adanya dan dikhawatirkan serta tujuan oleh Allah, Bu, gitu. Oke ya. Iya. Mungkin hanya itu saja materi untuk pertemuan kali ini yang dapat Ibu sampaikan ya. Ibu harap kalian sudah mengerti ya. Nah, ada yang mau memberi tanggapan nggak untuk pertemuan kali ini? Yang Enggak, kurang Bu. apa gitu? Nggak ada. Nggak ada, Bu, karena yang dijelaskan oleh Ibu sangat paham sekali. Oke, bagus Siren. Mantap 100 untuk Siren. Baik, Ibu akan mengulang lagi pelajaran yang baru saja Ibu sampaikan tadi ya. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak tawakal itu apa? Putri Siren tahu, Bu. Iya, Siren. Apa itu Siren tawakal? Tawakal itu berasal dari wakala dalam bahasa Arab yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus Putri ya. Putri Siren ya. Untuk Zaskia, apa tujuan tawakal itu, Zaskia? Untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan, Bu. Oke, sudah pada mengerti semuanya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan ya untuk pertemuan kali ini ya. Jadi, tawakal itu berasal dari kata wakala. Apa? Wakala. Nah, ya, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadorotannya. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian semuanya mengerti ya tentang materi yang baru saja Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian PR ya. Iya, Bu. PR-nya nanti Ibu tulis di papan tulis ya. Iya. Nanti kalian tulis, kalian jawab, kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I give up forever to touch you, 'cause I know